Analisis pasar online lingkungan mikro. Analisis pasar online di tingkat lingkungan mikro adalah proses memahami faktor-faktor yang langsung memengaruhi perusahaan atau bisnis Anda dalam pasar digital. Ini melibatkan pemahaman tentang komponen-komponen yang berada dalam kendali perusahaan, pemasok, pesaing, dan konsumen Anda. Analisis pasar online di tingkat lingkungan mikro membantu perusahaan untuk memahami kondisi sekitarnya dan menentukan bagaimana mereka dapat mengoptimalkan strategi mereka untuk bersaing di pasar digital. Analisis situasi dalam konteks pemasaran digital adalah langkah awal yang penting dalam pengembangan strategi. Ini membantu Anda memahami posisi Anda saat ini, mengidentifikasi peluang, serta mengatasi tantangan. Berikut ini adalah tahapan dalam analisis situasi untuk pemasaran digital. Yang pertama, pemahaman bisnis Anda. Identifikasi tujuan dan misi bisnis Anda. Tinjau produk dan layanan yang Anda tawarkan dan keunggulan kompetitifnya. Kenali sejarah dan perkembangan bisnis Anda. Yang kedua adalah identifikasi audiens. Definisikan audiens target Anda dengan baik. Siapa pelanggan ideal Anda? Apa karakteristik, minat, dan kebutuhan mereka? Pelajari perilaku audiens Anda di dunia digital. Yang ketiga, tinjau pesaing. Kenali pesaing Anda dalam ranah digital. Apa yang mereka lakukan dengan baik, di mana mereka kurang berhasil. Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing Anda dalam pemasaran digital. Yang keempat, pemahaman tren dan tantangan. Pelajari tren terbaru dalam pemasaran digital dan perubahan perilaku konsumen. Identifikasi tantangan yang mungkin Anda hadapi seperti peraturan privasi atau persaingan yang semakin ketat. Yang kelima, audit situs web dan media sosial Anda. Tinjau situs web Anda termasuk kecepatan, desain, dan pengalaman pengguna, serta periksa kinerja media sosial Anda termasuk interaksi, jumlah pengikut, dan konten yang paling berhasil. Yang keenam, penggunaan analitik. Memanfaatkan alat analitik untuk memahami kinerja pemasaran digital Anda saat ini. Lihat metrik seperti konversi, laju klik, retensi pengguna, dan lain-lain. Yang ketujuh, penilaian anggaran. Tinjau alokasi anggaran pemasaran digital Anda. Apakah Anda menghabiskan dana secara efisien? Tentukan anggaran yang tersedia untuk perbaikan dan pengembangan strategi. Yang ke-8, penyusunan SWOT analisis. Buat analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah penyimpulan dan rencana tindakan. Berdasarkan analisis situasi, buat kesimpulan tentang keadaan pemasaran digital Anda. Rencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital Anda. Ini bisa mencakup perubahan dalam saluran, peningkatan konten, peningkatan anggaran, atau perbaikan teknis pada situs web. Lingkungan pemasaran digital mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhi praktik pemasaran digital dan berdampak pada cara perusahaan berinteraksi dengan audiens secara online. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari lingkungan pemasaran digital. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, perilaku konsumen. Yang ketiga, platform dan saluran. Yang keempat, pesaing. Yang kelima, peraturan privasi dan kepatuhan. Yang keenam, analitik dan pengukuran. Yang ketujuh, tren dan inovasi. Yang ke-8, kecepatan perubahan. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Memahami pelanggan dalam pemasaran digital membantu Anda menciptakan kampanye yang lebih efektif, mengurangi pemborosan sumber daya, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens Anda. Itu juga memungkinkan Anda untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara pemasaran digital dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara membuat konten yang berkualitas. Yang kedua, pengenalan merek. Yang ketiga, rekomendasi dan ulasan. 4. Personalisasi. Yang kelima, iklan yang relevan. 6. Peringkat mesin pencari. Yang ketujuh, kemudahan berbelanja online.
Yang kedelapan, pengaruh media sosial, dan yang terakhir, keterlibatan dan interaksi. Pemasaran digital ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai konsumen di berbagai tahap perjalanan pembelian dan mempengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pelanggan yang sering digunakan dalam pemasaran. Yang pertama, demografi yang berisikan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, pendidikan, pendapatan, status perkawinan, dan suku bangsa. Yang kedua, psikografis, di mana ia mengenai gaya hidup, nilai-nilai dan keyakinan, minat dan hobi, kepribadian, serta preferensi sosial. Yang ketiga, perilaku pembelian. Yang keempat, penggunaan teknologi. Yang kelima, interaksi sosial. Yang keenam, tujuan dan tantangan. Yang ketujuh, siklus hidup keluarga. Dan yang ke-8 adalah loyalitas dan umpan balik. Memahami pesaing, pemasok, dan struktur saluran juga itu adalah bagian yang penting dari analisis lingkungan bisnis. Kalau kalian semua bingung tentang apa manfaat jika perusahaan memahami tentang pesaing, pemasok, dan peluang struktur saluran, kalian bisa baca di PPT ini ya. Yang selanjutnya adalah model bisnis digital untuk e-commerce yang mencakup berbagai pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjual produk atau layanan secara online. Di sini juga sudah diberikan beberapa model bisnis e-commerce yang umum digunakan. Jangan lupa di-pause untuk membaca serta memahami apa isi dari slide yang ini. Nah, pemilihan model bisnis e-commerce ini akan tergantung pada jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan, audiens target Anda, dan strategi bisnis Anda. Beberapa bisnis mungkin bahkan menggabungkan beberapa model untuk mencapai kesuksesan. Penting untuk merencanakan model bisnis yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya Anda, serta untuk terus memantau dan mengadaptasinya seiring berjalannya waktu.